Hai Akademia Bogor, selamat siang. Kamu masih bareng Radio Suara Pakuan nih, suara kebanggaan Universitas Pakuan. Siang ini kita bakal nemenin kamu lewat program Let's Talk, tempat yang ngobrol santai tapi penuh makna. Hari ini kita bakal bahas yang dekat banget sama kehidupan mahasiswa, tentang gimana caranya menyeimbangkan kesibukan kampus dengan kehidupan pribadi. Kadang kita sibuk banget ya sama tugas, rapat, dan kegiatan kampus, sampai lupa ngasih waktu buat diri sendiri. Padahal keseimbangan itu penting banget biar kita nggak cuma sibuk, tapi juga tetap bahagia dan sehat. Dan yang makin seru, hari ini kita bakal dengar cerita inspiratif langsung dari Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Pakuan. Jadi, jangan kemana-mana karena obrolannya dijamin bikin kamu semangat lagi ngejalani hari. Langsung aja kita sambung ke Studio 2, bareng Jenar di Let's Talk. Bogor, selamat siang. Bareng aku Jenar Mesayu di Let's Talk edisi Senin 20 Oktober 2025 nih. Nah teman-teman, di tengah padatnya kegiatan kuliah, organisasi, dan kehidupan sosial, kadang kita dituntut nih buat tetap tenang, fokus, dan bisa menyelesaikan masalah dengan kepala dingin nih teman-teman. Tapi kenyataannya kadang gak semudah itu ya. Nah, hari ini kita bakal belajar nih dari pengalaman langsung seorang ketua himpunan mahasiswa ilmu komunikasi. Nah, gimana sih beliau ini bisa menjaga keseimbangan hidup sambil menghadapi berbagai tantangan dan mencari solusi di setiap masalahnya nih teman-teman. Langsung aja ya kita sambut narasumber kita. Halo kakak, selamat siang. Halo. Gimana nih kabarnya, baik kak? Baik, alhamdulillah. Nah, sekarang lagi akhir-akhir ini ada kesibukan apa nih kak? Akhir-akhir ini ya lagi hektik di proker sih palingan. Di proker, oke. Nah, aku pengen mau ngobrol-ngobrol nih terkait tema kita nih hari ini. Nah, banyak ya kak case-nya terkait mahasiswa yang kadang masih mikir nih 2 kali buat ikut organisasi. Entah itu mungkin mereka ngerasa takut nggak sempet atau nggak kuat nih buat ngebagi waktunya. Nah, kalau kakak sendiri gimana sih apa alasan utama kakak buat gabung dan akhirnya bisa aktif nih di organisasi kampus, terkhusus di himpunan mahasiswa ilmu komunikasi ini? Oke, paling alasan dasar di awal tuh ya sebenarnya iseng-iseng juga awalnya tuh. Iseng-iseng, terus juga ada kadang tuh mikir kita nih udah kuliah gitu, apalagi komunikasi yang dimana kalau kita nggak join organisasi takutnya ya nggak punya basic apa-apa gitu. Jadi kalau gue sendiri mikirnya masuk ke organisasi itu sebenarnya buat belajar aja, buat nambah-nambah pengalaman, juga nambah-nambah temen, biar nggak gabut-gabut banget lah di kampus, yang nggak flat-flat banget lah gitu. Oke, berarti awal-awalnya itu karena ketidaksengajaan gitu ya. Oke, terus apa nih? Menarik nih ya dari case kakaknya juga. Terus tapi pasti nggak mudah nggak sih kayak kak awal-awal masuk organisasi itu kadang kita harus beradaptasi lagi, kenal teman-teman baru lagi gitu kan. Nah terus pada saat itu tuh tantangan terbesar kakak tuh waktu itu apa, dan gimana sih cara kakak tuh ngatasin hal-hal tersebut gitu yang bikin nggak masih kurang nyaman nih, gue harus beradaptasi di tempat yang baru gitu. Oke. Kalau tantangan paling besar ya itu benar adaptasi. Jadi adaptasi dari SMA ke kuliah, terus pas kuliah juga organisasi gitu. Gue sendiri tuh di SMA, SMP itu nggak pernah yang namanya ikut organisasi sama sekali. Jadi ya udah dulu tuh balik sekolah ya palingan nongkrong, main sama temen gitu. Nah sekarang balik kuliah rapat, balik kuliah ngurus proker kayak gitu Jadi adaptasinya tuh lebih ke waktunya juga sih. Kadang dari yang awalnya kita udah cuma happy doang, balik paling pusingnya ya udah di kelas doang gitu, balik ya udah fresh gitu aja. Sedangkan kalau sekarang balik kita harus masih mikirin ini mikirin itu. Tapi kalau bagi gua itu tuh malah seru gitu, kayak gue tuh banyak belajar dari situ. Karena kalau gue nggak join di HIMNI mungkin ya itu gue nggak dapetin yang gue dapet sekarang sih, kayak gitu. Banyak pengalaman lah intinya.
Nah, berarti kakak tuh emang basicnya sebelum masuk organisasi di kampus tuh emang dari sekolah tuh nggak pernah ada ikut eskul atau apa itu? Oh, nggak pernah. Eskul pernah, tapi nggak yang organisasi banget gitu. Jadi ya cuma eskul ya kayak futsal doang gitu. Oh, iya, Nah, iya. kalau di kampus tuh kan organisasi ya himpunan beda. Dulu yang kita cuma ngurus diri sendiri aja kan, sekarang udah ngurus diri sendiri ribet. Sekarang harus ngurusin orang lain juga, ngurusin Ya, jadi mahasiswa harus lain. ngurus anggota-anggotanya juga ya, Kak, ya? Betul. Hebat banget sih Kak, dari cerita kakaknya nih kelihatan banget nih kalau pemimpin itu kita nggak bisa ngelihat di diri kita, tapi ngelihat juga orang lain ya atau anggotanya gitu kan Kak. Iya. Tuh. Kamu kan sekarang lagi pastinya kan punya banyak tanggung jawab nih. Entah itu tanggung jawab sebagai mahasiswa, terus sebagai ketua himpunan juga, terus entah itu ada tentang tanggung jawab kepada diri sendiri juga nih. Nah, gimana sih cara kamu tuh bisa nyeimbangin semuanya tuh biar nggak cepet burn out? Gimana kayak, aduh, nih gue masih punya tugas kampus nih, terus juga ada tugas dari himpunan nih, atau entah prokernya nih, atau enggak kayak masih ada masalah pribadi nih. Gimana nih cara kakak buat nyeimbangin semuanya biar sama-sama gitu pada porsinya? Kalau dibarengin semuanya sih kayaknya kita pasti bakal stres gak sih? Iya. Jadi kalau gue sendiri itu nanganinnya satu-satu dulu. Nanganin satu-satunya tuh kita ngelihat dulu skala prioritasnya. Jadi masalah apa sih atau hal apa sih yang harus lebih cepat diselesain kayak gitu. Jadi kalau kita udah nemu skala prioritasnya tuh kita gampang. Kita selesain satu-satu jadi beres semuanya. Gak yang numpuk mah pasti ya tetap ya. Tapi udah ketata gitu kenapa kita nyelesainnya kayak gitu. Berarti bener kakak ini pribadinya tertata gitu ya Kak? Ya gitulah. Jadi berarti kalau misalkan kakak ada banyak tugas nih, kakak itu tipe orang yang ini harus nyusun dulu nih, hal apa nih yang harus gue lakuin dulu atau gimana tuh? Kalau tugas tuh gua pertama yang gue lihat itu deadline-nya sih. Oh, deadline. Deadline-nya Ya, dulu pasti biar deadline nggak ya. kelewat kan. Kalau udah lihat deadline, kita lihat lagi yang mana yang paling gampang dulu. Kalau gue ngerjain dari yang paling gampang dulu. Oh, yang tadi. Bukan dari yang paling susah dulu, karena kalau yang gampang itu udah selesai, baru kita bisa lebih fokus lagi ke yang lebih susah. Itu kalau gua. Kadang kan ada juga yang ngerjainnya yang lebih susah dulu, biar yang susah udah kelar, tinggal yang gampang-gampang doang. Nah, tapi kalau menurut gua better ke yang lebih mudah dulu. Baru yang lebih susah. Betul. Nah, ini ada pertanyaan nih kakak, apa sih prioritas utama dari himpunan selama kepengurusan kakak, dan di dalam waktu dekat ada kegiatan apa nih? Prioritas utama dalam himpunan. Kalau prioritas utama dalam himpunan ini pasti mahasiswanya. Iya. Karena kan kita juga sebagai advokasi dari mahasiswanya. Jadi keluhan-keluhan mahasiswa kita juga tampung, dan juga ya kita juga yang advokasi ke struktural kayak gitu. Nah, itu yang pasti jadi selalu prioritas utama di dalam himpunan. Nah, tapi kalau dibilang lagi hektik apa mungkin ya buat sekarang. Hektik sih dari Himni sendiri itu bakal ada beberapa proker, ada 3 proker terdekat gitu. Yang pertama kita paling deket nih ada Galaksi. Ini ada program kerja baru yang digaungkan di Himni di tahun ini. Galaksi itu ada Gebiar Karya Ilmu Komunikasi yang bakal terlaksana nanti 30 Oktober. Lalu abis itu juga ada POIK atau Pekan Olahraga Ilmu Komunikasi. Lomba olahraga lah buat anak-anak ilmu komunikasi gitu. Itu di tanggal 8 November, dan puncak program kita ada di Marunde di akhir tahun. Oh, iya, Marunde. Di 13 Desember. Nah, itu yang kita lagi pusing-pusingin lah sekarang gitu. Berarti lagi ngejar itu ya Kak, proker 3 itu. Betul. Wah, keren banget gak sih teman-teman, 3 proker sekaligus gitu loh, di handle gitu kan. Oke, nah ada lagi nih Kak pertanyaan dari teman-teman Sobat Akademia juga nih. Kak, gimana sih caranya tahu hal yang harus diselesaikan dulu, atau gimana sih cara kita mengatur jika misalkan dari himpunan atau dari kampus mempunyai tugas yang bersamaan? Strategi kakak gitu. Kalau dari gua, balik lagi ke yang tadi yang di awal yang sempat gue mention ya, itu ada dari skala prioritas. Dari skala prioritasnya, kalau gue sendiri pasti lebih
walaupun gue sebagai ketua himpunan, tapi balik lagi di sini gue itu kuliah, jadi prioritas utama gue adalah kuliah gue gitu. Jadi prioritas utama adalah kuliah, kelas, dan ya tugas-tugas kuliah lah itu diselesain dulu baru ke himpunan gitu, baru ke yang lain-lain gitu. Baik, baiklah. Oke. Nah, aku juga mau nanya nih Kak. Kadang kan kita ada momen-momen yang kerasanya tuh berat banget nih, kayak entah dari masalah-masalah lain nih. Nah, kalau Kakak sendiri kalau misalnya lagi di titik bener-bener titik terendah gitu kan, titik terendah Kakak itu apa sih yang biasanya Kakak lakuin biar tetap semangat nih? Kayak nggak mau misalkan kita nggak mau ngelibatin hal-hal yang nggak perlu kita pikirin gitu. Oh, kalau lagi pusing-pusing banget Iya, kali ya. lagi pusing-pusing. Kalau pusing-pusing banget sih gue lebih ke ambil napas sih. Jadi ya udah gue ngehindar dulu dari orang-orang. Biasanya gue ngambil waktu buat sendiri, entah itu ke kafe atau ke manapun sendirian, baca buku kesukaan gue kayak gitu. Ya udah, itu intinya gue nggak mau diganggu dulu lah kalau emang lagi pusing banget. Baru kalau gue udah mulai enakan, feel gue udah nyaman, ya udah baru gue mulai berinteraksi lagi sama orang-orang kayak gitu. Bisa nggak Kak sharing nih tempat kafe yang biasa sering Kakak kunjungin kalau misalkan Kakak lagi bener-bener gue pengen menghindar dulu nih dari semua orang gitu. Biasanya di mana tuh Kak? Kalau gua karena gua orang Cibinong Bojong ya. Gitu ya. Jadi kayak yang denger juga kagak tahu nih gua sebutin. Gua biasanya ke Nuansa Lakeside, kalau enggak ke Arako biasanya. Oke teman-teman, itu ya biasanya kakaknya nongkrongnya di situ. Oke, dari Oni nih teman-teman, gimana sih ketua himpunan tuh memastikan bahwa program himpunan tuh tidak hanya menjangkau ke mereka yang aktif? Kalau di pengurusnya sih, kalau gua tentunya juga ada pendekatan personal sendiri ke anak-anak kayak gitu. Gak yang apa ya? Gak yang lepas banget, tapi gak yang gua paksa banget. Kadang gua tuh gue tuh nggak pernah maksa anak-anak buat tetap ada di himpunan gitu. Jadi ya udah, lu mau ada, ayo gitu gabung. Dan gue juga tahu gitu masalah anak-anak kalau emang nggak hadir tuh kenapa kayak gitu. Oke, berarti kadang teman-teman yang ngerasa misalkan, gue masih belum srek nih di sini. Nah biasanya kakak tuh pendekatannya tuh gimana tuh Kak? Cara kakak ngedeketin anak-anak tersebut? Kalau gue sih, gue tuh yang kurang bisa ngobrol lama sama cewek. Palingan kalau kayak gitu kan wakil gue cewek ya. Iya. Kadang wakil gue yang coba ngedeketin orang-orang yang ceweknya. Nah tapi kalau cowok tuh kadang gue lebih ke ngajakin nongkrong dulu nih, ngajakin ngopi, dan gitu bener-bener pure nongkrong. Gue nggak bahas himni, nggak bahas apapun. Jadi gue lebih deketin personalnya dulu. Karena kalau personalnya udah udah ngelekat, udah deket sama kita, itu tuh kita bakal lebih gampang buat ngajak mereka kemana-mana kayak gitu. Oke, wah menarik ya teman-teman. Oke, ada lagi nih dari dia, apa ukuran kesuksesan, apa ukuran kesuksesan himpunan versi kamu nih? Kalau kesuksesan sih yang gak muluk-muluk ya, intinya dari pengurusnya juga happy, gak yang terlalu ke pressure. Gitu. Terus juga dari mahasiswanya tuh gak ngerasa himpunannya tuh hilang, dan maksudnya gimana ya, lebih ke anak-anak mahasiswa dari komunikasi itu tahu kalau himni itu ada kayak gitu. Jadi nggak yang bener-bener flat hilang gitu aja. Tetap ada. Oke, nah tadi kan sudah terjawab semua nih ya teman-teman dari pertanyaan Sobat Akademia ini. Ngedengernya juga enak ya teman-teman, terus kayak kisahnya juga nih menarik nih buat teman-teman semua. Semoga semuanya termotivasi ya dari Kak Fahri ini. Nah ada lagi nih, gimana sih cara mahasiswa tahu himni itu apa atau himni itu seperti apa? Kalau sosialisasi tuh biasanya dari pas maba kali ya, buat tahu dari himni itu apa segala macam. Dan kita juga kan ada program kerja yang kiblatnya juga ke Tridharma Perguruan Tinggi kan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi dengan hal itu kita juga kadang melibatkan mahasiswa, kayak mungkin media visit tuh kita juga beberapa kali ngajak mahasiswa
Kemarin tuh di tanggal 25 September itu ada mahasiswa baru. Kita ngajak mahasiswa baru buat datang ke MDTV bareng sama Himni ke sana. Terus juga kalau event-event tuh kadang kita buka volunteer. Kayak di Marun Day kita buka volunteer buat mahasiswa ilmu komunikasi yang mau coba jadi panitia event musik, itu bisa banget buat join di volunteer Marun Day. Itu untuk yang join itu ada batasan semesteran? Kalau batasan semesteran sih berhubung kalau kita sih mikirnya skala prioritas juga ya. Kalau kita ngebukanya cuma sampai semester 3 di Marun tahun ini. Kenapa? Karena kalau buat semesteran kita nih sekarang nih kan kita lagi hektik-hektiknya ya di kuliah, takutnya kita nggak bisa ngebagi waktu, jadi dikasih ruang buat semester 1 sama semester 3 buat yang mau join jadi volunteeran kayak gitu. Menarik, oke, menarik banget nih. Terus, oh iya nih Kak, berarti emang semuanya itu harus tertata juga ya? Tuh. Tertata juga, oke. Nah, kalau boleh kakaknya ngasih pesan-pesan nih pesan-pesan buat teman-teman sobat akademia yang mungkin lagi struggling entah karena organisasi atau kuliah atau bahkan hal pribadi nih. Apa yang pengen kakaknya sampaikan ke teman-teman yang lain juga? Intinya kalau emang lagi struggling, lagi mungkin banyak masalah kali ya. Ya udah selesaiin satu-satu yang kayak yang tadi gue bilang. Pokoknya jangan semuanya, kalau semuanya lu bisa stres banget. Jadi kelarin satu-satu dan jangan dibikin stres karena hidup lu masih panjang, bre. gitu aja. Oke. Terakhir nih Kak, terakhir ya. Terus dari semua pengalaman kamu di kampus nih dan di organisasi, pelajaran hidup yang paling berkesan terus di himpunan itu apa? Terus gimana sih hal tersebut tuh bisa ngaruh nih sama cara kamu ngelihat yang lain gitu? Kalau pengalaman tentunya paling banget berkesan ya selama gue jadi ketua dari awal tahun ini. Karena ketika gue jadi ketua tuh gue banyak ngerasa belajar, kayak yang gue dulu bodo amatan sama orang, sekarang harus bener-bener care sampai ke inti-intinya banget gitu dari tiap-tiap anggota, dan anggota pun nggak sedikit kan, banyak banget gitu. Jadi gue harus perhatiin banyak orang, gue harus mimpin banyak orang, dan kadang juga ada pressure tersendiri buat gue. Tapi itu menurut gue pengalaman berkesan, pelajaran yang paling berkesan gue selama ada di Himni gitu. Berarti selama kakaknya menjabat sebagai ketua himpunan mahasiswa ya ilmu komunikasi. Oke teman-teman, wah luar biasa banget ya, dari pengalaman kakaknya kita banyak belajar nih terkait tentang gimana sih cara kita untuk memanajemen waktu atau gimana sih kayak agar kehidupan kita tuh balance gitu. Nah, mulai dari gimana sih seorang pemimpin itu bisa tetap menjaga keseimbangan hidup, sampai pentingnya mengenal batas diri agar tetap produktif tanpa kehilangan arah nih teman-teman. Oke, terima kasih banyak ya buat Kak Fahri selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi yang udah mau hadir dan berbagi cerita inspiratifnya hari ini. Oke. Semoga obrolan kita hari ini nih jadi motivasi buat semua sobat akademia yang lagi berjuang nih menata waktu dan mimpi. Nah, teman-teman nggak apa-apa bahwa kita nggak kalau misalkan kita capek nggak apa-apa, asal jangan lupa istirahat. Terus kita juga nggak apa-apa capek sibuk ini itu, tapi asal kita tetap bahagia dan sadar sama tujuan awal kita nih teman-teman. Oke, terima kasih banyak sekali lagi udah meluangkan waktunya Kakak Fahri di tengah kesibukan organisasi. Semoga sukses selalu buat program kerjanya dan semua kegiatan yang dijalanin ya Kak. Oke, aku Jenar Maisa Ayu pamit undur diri, tapi jangan kemana-mana dulu nih teman-teman, karena setelah ini masih ada lagu penutup spesial yang akan menemenin kalian siang ini. Wah, inspiratif banget ya obrolan barusan. Semoga dari cerita tadi kita semua bisa belajar bahwa keseimbangan itu bukan pilihan, tapi kebutuhan yang terus dijaga.
Kadang kita terlalu sibuk banget ngejar banyak hal sampai lupa berhenti sejenak buat ngasih waktu pada diri sendiri. Padahal dari situ justru kita bisa nemuin lagi semangat dan arah yang sempat hilang. Aku Nur Afrida Kasani, pamit undur diri. Sampai jumpa di program Let's Talk berikutnya.